Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saryana dari kelas 28B. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah evaluasi pembelajaran yaitu dengan mereview pertemuan ketiga, keempat, dan kelima. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu pertemuan ketiga membahas tentang teknik asesmen tes. Nah, tes adalah himpunan pernyataan yang harus dijawab atau pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh orang yang dites dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek atau perilaku tertentu dari objek yang dites. Nah, adapun tujuan penggunaan tes yang pertama yaitu diagnosa siswa atau kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, menilai kemampuan siswa atau keterampilan atau pengetahuan atau pemahaman. Yang ketiga itu sertifikasi. Yang keempat, seleksi. Dan yang kelima, mountaineering atau standar pendidikan. Nah, selanjutnya pertemuan keempat membahas tentang tingkat kesukaran, daya beda, dan pengecoh. Nah, yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran adalah derajat kesukaran atau taraf kesukaran butir dalam suatu tes bagi peserta dan dinyatakan dengan P atau proporsi. Tingkat kesukaran adalah seberapa sukar suatu butir harus dijawab oleh peserta tes atau responden. Yang kedua yaitu daya beda. Nah, daya beda atau butir tes adalah kemampuan butir tes untuk mengetahui seberapa besar atau suatu butir tes dapat membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Mengetahui daya beda yang sangat penting bagi penyusunan tes butir tes karena ada anggapan bahwa setiap individu itu memiliki perbedaan dan kemampuan sehingga butir tes yang dibuat juga harus dapat memberikan gambaran adanya perbedaan. Selanjutnya yaitu tentang analisis pengecoh. Nah, analisis pengecoh atau distraktor tujuannya adalah mengetahui kemampuan responden yang sebenarnya dengan jalan memberikan pilihan alternatif yang memungkinkan untuk dipilih, terutama bagi responden yang tidak memahami butir tes tersebut. Nah, butir tes yang berbentuk pilihan ganda hanya ada satu pilihan jawaban yang benar dan pilihan jawaban lainnya digunakan sebagai pengecoh. Nah, suatu pilihan jawaban atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi apabila yang pertama itu pengecoh sekurang-kurangnya dipilih oleh 5% peserta tes. Yang kedua, pengecoh lebih banyak dipilih oleh kelompok peserta didik yang belum memahami materi yang diujikan. Selanjutnya yaitu pada pertemuan kelima membahas tentang bahan ajar, validitas, dan reliabilitas. Nah, pengertian validitas. Nah, validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahlian yang mengarah pada keterampilan prestasi suatu produk evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Nah, adapun jenis-jenis validitas meliputi validitas isi. Nah, validitas isi menjabarkan sejauh mana pernyataan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes. Yang kedua yaitu validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini berhubungan dengan kejadian dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Nah, validitas konstruk dapat dipakai dalam mengukur sikap, minat, konsep diri, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, dan motivasi berprestasi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu validitas kriteria. Nah, validitas kriteria di sini merupakan ukuran validitas yang penentuannya dengan membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada ukuran luar atau yang lain. Contohnya pemakaian validitas kriteria adalah tes intelijensi yang berkorelasi dengan rata-rata akademis.
Dan yang terakhir validitas muka. Nah, validitas muka merupakan tipe validitas yang paling rendah signifikannya karena hanya berdasarkan pada penelitian sepintas tentang isi alat ukur. Apabila isi alat ukur sudah terlihat sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas muka sudah terpenuhi. Selanjutnya yaitu bahan ajar rehabilitas. Nah, bahan ajar rehabilitas adalah hasil konsisten dari sebuah tes secara berulang sebagai sebuah bukti ketetapan hasil tes walaupun tes tersebut diulang-ulang akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi, adapun jenis-jenis uji rehabilitas yang pertama yaitu uji rehabilitas tes ulang adalah ukuran rehabilitas yang diperoleh dengan memberikan tes yang sama 2 kali selama periode waktu tertentu kepada sekelompok individu. Nah, yang kedua yaitu uji rehabilitas bentuk paralel adalah ukuran rehabilitas yang diperoleh dengan mengelola berbagai versi alat penilaian atau kedua versi harus berisi item yang menyelidiki konstruksi keterampilan, basis pengetahuan, dan lain-lain yang sama ke kelompok individu yang sama. Selanjutnya yaitu uji rehabilitas antar penilai adalah ukuran rehabilitas untuk menilai sejauh mana penilai berbeda setuju dalam keputusan penilaian mereka. Dan yang terakhir yaitu uji rehabilitas konsistensi internal adalah ukuran rehabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana item tes berbeda yang menyelidiki konstruktur yang sama menghasilkan hasil yang serupa. Nah, itulah materi yang sempat saya review pada pertemuan yang ketiga, keempat, dan kelima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.